Cek, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Oke ya, kita mulai saja. Mohon maaf sudah menunggu dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, selamat. Mungkin kalau di selamat pagi sudah siang ya. Mungkin selamat siang mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah hadir di dalam Zoom meeting kita hari ini. Dan saya mohon maaf memang tadi ada kendala ya, termasuk jaringan saya kurang bagus. Tetapi alhamdulillah kita bisa masuk di dalam kelas ini dan insya Allah nanti kita akan selesai juga tepat waktu. Ya. Nah, pertama-tama mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Deddy Kurniawan dan saya pada semester ini bersama Pak Sinjam akan mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Ya. Dan ini memang teman pertama kita. Tetapi karena hari ini apa, Dewi sudah dan oleh karena itu dikondisikan mungkin akan terjadi kemacetan. Jadi kita terpaksa untuk yang pertama kita masuk secara daring. Ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu nyaman. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya tidak terlalu suka dengan mekanisme pembelajaran menggunakan Zoom. Sebenarnya memang tidak menyenangkan ya. Tapi insya Allah minggu depan kita akan masuk di kelas kita ya, yaitu CBS 2.2. Ya. Nah, baik, mungkin kita langsung saja karena waktu tadi sudah cukup banyak habis. Ya. Saya akan menampilkan apa, eh, beberapa poin yang perlu dijelaskan hari ini. Ya, karena ini adalah poin pertama, jadi mungkin kita akan mulai dengan beberapa penjelasan. Ya, bentar. Baik, jadi nama mata kuliah kita adalah TNJ 113 atau mungkin kalau di semester 2 namanya TNJ 1123 bahasa Inggris. Ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, ini adalah awal ya, eh, hanya beberapa informasi yang perlu kita lakukan persiapan untuk kuliah ini. Ini agenda kita memang hanya introduction, mungkin menjelaskan sedikit silabus, dan saya akan cerita tentang assessment dan evaluation, mungkin juga expectation ya, apa yang diharapkan dari kuliah ini, kemudian LMS platform kita, kemudian untuk beberapa pertanyaan kita akan jawab di sini. Ya, pertama, saya jelaskan dan ini sudah kami siapkan bahwa kelas kita akan dipandu oleh dosen yaitu saya sendiri, nama saya Dedi Kurniawan, ya biasa dipanggil Pak Dedi, ya Mister Dedi boleh terserah. Eh, saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Jambi dan semester ini diminta untuk mengajar di dua rombongan ya, rombongan beliau ya, yang kelihatan di satu rombongan lagi. Gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Gus Zam itu nanti akan masuk di pertemuan ke-9 dan sampai selesai nanti. Jadi kita berbagi tinggal pertemuan, gitu ya. Nah, kemudian kita jelaskan dulu tentang kuliah kita. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah wajib universitas ya. Seluruh eh, mahasiswa Universitas Jambi satu ya masuk diploma ya D3 D4 itu akan diwajibkan untuk mengambil mata kuliah eh, bahasa Inggris ya. Dan ini ditawarkan biasanya kepada mahasiswa eh, semester awal ya, biasanya semester 1, kadang-kadang juga ada yang ditawarkan di semester 2 ya. Nah, mata kuliah kita ini eh, memiliki bobot sebesar 2 SKS ya. Dan nanti saya jelaskan apa itu SKS dan bagaimana kita mengimplementasikan di kelas kita ya. Umumnya memang tujuan kita adalah membekali keterampilan dasar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris bagi mahasiswa muda, ya, khususnya untuk capai visi internalisasi atau globalisasi di Unja. Ya. Jadi kita harap tim mahasiswanya dalam batas-batas tertentu itu memiliki keterampilan bahasa Inggris ya. Mungkin tidak bisa terlalu dalam karena waktunya di pesawat sebentar hanya 1 semester dan hanya 2 SKS. Itu makanya mungkin di beberapa prodi lain ada juga yang mahasiswanya mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris lanjutan ya, bahasa Inggris 2 atau dan seterusnya. Nah,
Kita pada semester ganjil ini, baru tahun ini ya, kita terapkan ongoing bahasa Inggris itu diberikan secara lintas prodi. Jadi Anda yang di keuangan ini, jam ini sekarang itu eh, apa namanya adalah mahasiswa dari berapa kemarin? Sekitar lima ya, lima prodi kalau nggak salah. Walaupun yang paling besar itu dari prodi apa itu ya, teknik geologi, eh, akuntansi ya, kayaknya akuntansi 30-an sekian orang, dan satu lagi dari mana? Ilmu pemerintahan ya. Sisinya mungkin tidak banyak dua orang, ada yang tiga orang itu mungkin adalah saya lihat ada juga yang mahasiswa mengulang, ada juga mahasiswa yang mungkin sudah kehabisan kelas karena kelasnya itu pakai slot ya. Nah, in total itu kemarin kalau selesai hitungan itu 96 orang gitu ya. Alhamdulillah itu tadi malam sudah masuk hampir semuanya mungkin ya, saya tidak tahu hampir semuanya masuk ke dalam grup apa grup WA kita gitu ya. Nih, ini mata kuliah bahasa Inggris. Nih, mata kuliah bahasa Inggris ini memiliki tujuan umum untuk membekali mahasiswa uh, dengan keterampilan dasar komunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, secara khususnya tujuan ini kita rumuskan dalam namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti di dalam film ini akan saya siapkan ada namanya RPS yang mungkin anak semester awal itu belum biasa. Setiap perkuliahan itu dosennya wajib menyampaikan namanya rancangan pembelajaran semester ya. Mungkin bisa lainnya adalah silabus. Nanti akan ada silabusnya saya share di dalam e-learning kita ya. Di sini saya hanya tangkap saja beberapa sarinya ya. Jadi secara umum memang kita itu belajar bahasa Inggris di sini untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar komunikasi bahasa Inggris ya. Lalu misalnya ini ada di sini ada enam. Pertama terkait dengan listening ya, mampu menggunakan keterampilan dan strategi untuk memahami teks listening ya, menyimak ya atau listening. Kemudian mampu menggunakan keterampilan strategi untuk memahami teks tertulis ya, reading, membaca ya, yang mampu mengungkapkan informasi ide dan gagasan secara lisan dalam bahasa Inggris. Nah, sehari-hari dari kehidupan ini apa, untuk berbicara ya, speaking ya. Kemudian yang terakhirnya adalah listening, sorry, ini harusnya. Oh ya benar, ini speaking, kemudian yang terakhir mampu mengungkapkan informasi ide dan gagasan secara tertulis dalam bahasa Inggris. Ini adalah writing. Jadi Anda dibekali dengan keterampilan listening, speaking, reading, dan writing. Semuanya ini kalau Anda lihat itu berada pada level namanya CIQ level kelas 1 dan kedua. Maka itu pula itu adalah ya, standarisasi kompetensi bahasa ya, bukan bahasa Inggris saja, tapi bahasa lain juga sebagai hal itu diukur dengan level level ke satu dan kedua itu dalam level namanya basic atau beginners. Jadi memang sangat besar. Kenapa kita berikan yang demikian? Karena memang asumsinya keterampilan besar ini ketika masuk universitas itu mungkin berbeda-beda. Ya. Walaupun faktanya setiap mahasiswa itu pastinya dulu pernah lulus SMP atau dan SMA ya, atau yang setara. Artinya secara teorinya Anda itu sudah belajar bahasa Inggris selama minimal 6 tahun. Mungkin ada yang beruntung sudah pernah belajar bahasa Inggris di SD sehingga bisa jadi lebih dari itu. Tetapi umumnya segitu 6 tahun. Tetapi nyatanya sampai di sini setelah kita cek-cek itu memang kayaknya keterampilannya itu tidak merata. Ada yang sangat bagus, ada yang mungkin masih merasa saya masih bisa menunggu. Saya sering bergurau gitu ya. Anak bahasa Inggris ini anak prodi saya pendidikan bahasa Inggris itu kalau disuruh ngitung lompat saya bilang dia kan nggak bisa ngitung karena bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau semuanya ada yang misalnya masuk akuntansi itu pasti kamu tidak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi itu selalu saja itu kurang saja. Ya. Tapi faktanya kita mau kodir memang mungkin mahasiswa ini keterampilan dasarnya masih uh, sangat beragam dari nol mungkin sampai yang sudah sangat mahir. Mungkin kita saja di level kelas 1 sampai ke 2 ya. Dengan asumsi Anda yang rasanya sudah memiliki kemampuan lebih itu ya kita anggap saja sebagai penyegaran dan Anda boleh membantu teman-temannya juga yang mungkin punya masalah yang masih di bawah yang belum diamankan. Nah, selain empat ini, kita juga memiliki sisi praktik di mana CPMK itu pertama adalah untuk pemahaman keragaman bentuk budaya. Jadi
belajar bahasa itu tidak cuma belajar bicara saja, tapi kita mau nggak mau kan bersentuhan dengan apa yang kita sebut sebagai budaya. Ya, di anak untuk memahami. Tapi memahami budaya itu bukan berarti supaya saya jadi orang Amerika atau jadi orang Inggris, ya. Tapi supaya kita tidak mengalami kegiatan ketika berkomunikasi dengan orang di berbagai negara. Jadi belajar bahasa itu ya kita yang mempelajari bahasa tahu betul bahwa belajar bahasa itu mau tidak mau terus belajar budaya setempat. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggris secara mandiri. Kenapa kita ketemu ini? Karena seperti saya bilang tadi, mungkin Anda belajar bahasa Inggris itu sudah lama, sudah tahun, mungkin ada yang khusus juga, tapi faktanya memang masih belum cukup ya. Apalagi cuman kuliah 2 SKS selama 1 semester ya 6 seminggu. Nah, oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita akan sisipkan beberapa teknik atau strategi bagaimana cara mengembangkan kompetensi belajar bahasa Inggris ya secara mandiri. Jadi walaupun di kelas saya, walaupun di gurunya, kita sebagai mahasiswa itu mampu membangun kompetensi pribadi. Ya, jadi inilah 6 CPNK atau tujuan pembelajaran yang ingin kita anda capai di dalam kuliah ini. Ya, nah, itu nanti akan kita wujudkan dalam pertemuan kuliah, di mana nanti akan ada satu pertemuan yang mungkin fokus kepada listening dan speaking, ada yang reading dan seterusnya. Berarti kita bagi menjadi pertemuan. Itu nanti akan dijelaskan di dalam RPS yang saya berikan kemudian. Nah, sehingga kalau kita baca deskripsinya ya itu kurang lebih ini ya untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki keterampilan dasar pada level S1 dan S2 itu beginners ya. Nah, mungkin kuliah mahasiswa dan akan memiliki keterampilan dan strategi dasar menyimak, membaca, bicara, dan menulis sederhana dalam bahasa Inggris yang akurat, lancar, dan berterima. Ya, berterima inilah yang jadi budaya, gitu ya. Artinya mungkin bahasa Inggrisnya bagus, tapi secara budayanya kurang baik. Nah, itu yang namanya tidak terima. Gitu ya. Nah, dalam konteks keseharian dan akademik sederhana, ya. Jadi konteks keseharian itu artinya ya untuk hari-hari misalnya mampu memperkenalkan diri, mampu bertanya, ya, memberikan informasi dan seterusnya, mampu membaca pengumuman, mampu membaca menu, dan seterusnya, ya, hal-hal seperti itu yang sederhana. Tetapi juga mungkin nanti akan berkaitan dengan teknik. Ini karena saya masih menggunakan yang sebelumnya, ya, kuliahnya cuma antar satu prodi saja. Jadi teknik itu gampang kalau teknik geologi berarti nanti kita membaca teks-teks geologi gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin akan sedikit berbeda kita hanya dari sebagai prodi gitu kan. Kalau anak akuntansi saya suruh baca biologi atau anak geologi saya suruh baca ilmu sejarah mungkin akan ini gitu ya. Itu nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi kita di saat ini. Ya. Dan yang itu ini untuk kuliah ini saya selalu berharap ini mata kuliah lanjut kita ini mata kuliah bahasa Inggris yang luas dari sini jangan dianggap bisa bersih saja, tapi kita berharap nanti bisa digunakan untuk enggak mengembangkan kompetensi yang kita. Jadi harapannya setelah selesai dari sini Anda mau terus belajar apapun itu tidak bisa guru itu tidak berkuasa. Ya, nah, ini harapan kita dan semoga dapat dipenuhi oleh Anda semua. Nah, mekanisme pembelajaran kita yang perlu dipahami adalah kita akan belajar secara umumnya kita akan belajar dalam bentuk tatap muka langsung atau face to face ya. Kelas kita itu di ruangan di gedung ICBS ya Integrated Center itu uh, Integrated Classroom ya. Integrated Classroom gedung B lantai 2 ya, ruang seminar lantai 2 nomor 2. Saya sudah cek ruangannya cukup besar untuk kita. Ya, kursinya nyaman, tapi memang sayangnya karena minggu ini apa isunya jadi ya saya lihat mungkin risikonya kalau tiba-tiba macam dan segala macam sangat khawatir juga dan kemudian teknologi juga ada kegiatan di fakultas ya jadi dalam apa sekarang ini sifat ibaratnya itu apa ya adalah emergency jadi diharapkan mungkin menerima saja dulu kondisinya insya Allah kita akan uh, ketemu mulai minggu depan ya
Nah, dalam kondisi khusus, kegiatan dilakukan secara daring, ya, via Zoom, atau nanti ada namanya pembelajaran sinkronus, ya, Anda belajar menggunakan modul di Inggris, maupun kegiatan lapangan. Ya. Nah, tetapi kalau di kondisi khusus ini itu akan saya umumkan terlebih dahulu. Jadi tidak tidak tiba-tiba hari ini mendadak gitu. Ya, saya coba konsisten dan sebenarnya sangat sangat gitu ya. Kalau misalnya mendadak saya ada kegiatan, saya tidak bisa mengajar, itu saya akan berikan dalam waktu secepat mungkin. Jadi mungkin apa? Ya kalau 2 hari rasanya bisa gitu ya. Dua hari sebelum tidak bisa hadir itu saya sampaikan melalui WA. Ditolong WA-nya itu dipantau. Kemarin saya sudah mengumumkan WA itu jangan resmi. Kalau Anda tidak baca, ya walaupun Anda tidak baca, saya anggap Anda baca. Jadi paham, paham pokoknya Anda harus paham gitu. Kira-kira maksudnya gitu ya. Jadi saya berharap untuk membantuhi informasi di sana. Jadi kalau mengenai saya sengaja yang bisa mengenainya itu dengan mengenai gitu ya. Jadi ada jadi kalau ada apa-apa berarti kita tetap ketemu tetap gitu ya. Kesimpulan gitu. Jadi kalau ada apa-apa by default we will meet face to face ya in the classroom. Itu kalau ada itu akan kita jelaskan. Termasuk nanti kadang itu ada kegiatan lapangan ya untuk kolaborasi dengan teman-teman buat apa namanya itu satu project gitu ya. Nah itu nanti di lapangan, di lapangan nanti kita ketemu itu itu aja. Hmm. Kegiatan belajar mahasiswa ini namanya kita laksanakan dalam bentuk namanya SKS ya, Satuan Kredit Semester. Karena saya yakin Anda mahasiswa semester 1 masih fresh semua, mungkin sebagian sebagian besar ya, mungkin belum pernah kuliah kan, ada yang ulang itu saya tahu. Tapi karena ya mungkin saya biasanya di awal selalu menjelaskan tentang bagaimana kita kuliah ya. Jadi ukuran kita itu namanya SKS. Apa itu SKS? Nah, ini penjelasannya berikut. Ya, secara klasikal mata kuliah kita itu dibagi dalam ukuran atau bobot yang namanya SKS ya, satuan kredit semester. Ya. Satu SKS itu ya dia harus dipahami sebagai eh, pertemuan tatap muka sebanyak 50 menit per SKS. Jadi apa 50 menit per SKS. Di samping pertemuan itu ada juga namanya tugas terstruktur ya, dalam bahasa Inggrisnya PR. Ya, PR. Jadi setiap minggu itu sebenarnya kita harus punya tugas, ya, punya PR. Saya akan berikan PR yang diasumsikan dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit per SKS. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ya, mungkin 260 jam ya per minggu. Asumsinya begitu, walaupun mungkin Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 60 menit. Bisa jadi mungkin, oh, saya cukup cerdas nih, saya ini gampang ya, 15 menit selesai. Oke, itu tidak masalah. Itu asumsinya setiap minggu itu ada tugas dan saya akan mengimplementasikan sekitar 60 menit. Jadi ada tugas di rumah. Itu tidak di kelas ya, yang itu cuma 50 menit. Nah, satu lagi ada namanya yang mungkin sering dilupa, namanya pembelajaran mandiri. Bedanya dengan tugas terstruktur adalah pembelajaran mandiri itu, kalau tugas terstruktur itu instruksinya dari dosen. Dosen yang ngasih tugas ini caranya begini, langkahnya begini, bentuk luarannya begini, cara kumpulnya begini. Nah, gitu ya. Nilainya begini. Nanti dijelaskan semua. Kalau pembelajaran mandiri itu adalah inisiatif mahasiswa. Jadi mahasiswa menyusun sendiri. Ya. Sebenarnya Pak, misalnya Anda bisa, misalnya kayaknya keterampilan belajar saya ini masih kurang nih ya saya mau meningkatkan diri supaya bisa kalah sama teman saya karena satu teman saya ini udah cus ya ketinggalan nih dia bisa belajar sendiri di rumah ya, menyusun rencana sendiri. Nah, itu makanya mahasiswa itu dianggap adalah pembelajar dewasa jadi Anda menentukan sendiri ya. Nah, ini biasanya ini adalah yang paling sering diabaikan. Oleh karena itu saya kalau mengajar semester 1 sebenarnya semester ya pembelajaran mandiri itu saya kawal itu artinya saya akan walaupun namanya mandiri tapi saya paksa jadi ya sifatnya apa sunnah tapi saya wajibkan nah, sunnahnya jadi penting gitu ya. Nah, ini nanti kita usahakan nanti dalam bentuk project. Kenapa gitu Pak? Karena saya ingin Anda menggunakan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan pribadi Anda dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti ada project jadi walaupun namanya mandiri tapi saya tugaskan hal ini. Jadi yang namanya mandiri itu memang mahasiswa yang harus memutuskan sendiri ya.
Oh, saya mau belajar reading nih di kelas sudah ada, tugasnya ada, saya sudah kerjakan, tapi rasanya kosakata saya masih kurang, mungkin masih kurang, saya tinggal sendiri. Nah, itu harusnya begitu hakikatnya, tapi anak ini transisi dari SMA ke kuliah itu kadang-kadang masih ada yang bisa cara kuliah sama dengan cara sekolah di SMA. Jadi kalau untuk diatur, diajarkan itu umumnya sering ketinggalan. Maka saya ingin kita melakukan ini secara bersama-sama ya. Jadi mari kita komitmen supaya Anda bisa ini namanya itu membiasakan diri untuk belajar mandiri sebagai mahasiswa muda. Nah ini, jadi satu SKS itu memang totalnya kalau dihitung-hitung 170 menit. Gitu. Jadi kalau kita buat SKS itu 340 menit per minggu. Ya. Satu semester ini mencakup 16 minggu. Ya. Gitu. Kalau diterjemahkan ke dalam mata kuliah kita sendiri, maka setiap minggu itu Anda akan ketemu dengan saya sebanyak 2 kali 50 menit atau 100 menit ya per minggu selama 16 minggu. Jadi sudah dibagi 8 minggu pertama dengan saya, 8 minggunya nanti dengan waktu bersama ya. Jadi diatur ya. Nah, kemudian setiap minggunya ini Anda tidak boleh ngomong karena saya akan berikan Anda tugas ya sebanyak 2 kali 60 menit 2 jam. 2 jam itu eh, hitungan kasarnya saja. Artinya mungkin tidak akan lebih dari itu ya. Jadi misalnya saya beri tugas, misalnya kalian diberi tugas untuk menulis sebuah paragraf deskriptif. Saya perhitungkan waktunya adalah 2 jam. Tapi kalau Anda masih, saya bisa cepat nih, saya kerjain 30 menit selesai. Itu terserah Anda ada masalah. Ya, tidak kena hukum. Gitu. Tapi harus tetap mengerjakan tuh tugas. Ya. Kemudian ada lagi pembelajaran, tugas strukturnya nanti bisa membentuk tugas produktif ya. Produktif itu misalnya tugas speaking, tugas writing gitu ya. Kemudian bisa berbentuk kuis gitu ya, bisa berbentuk diskusi, diskusinya nanti namanya diskusi asinkron, nanti kita akan tunjukkan kepada Anda yaitu diskusi sinkron ya. Nah kemudian ada satu lagi yaitu pembelajaran mandiri yang tadi dikatakan ini sebenarnya adalah hak dan kewajiban mahasiswa, tapi saya untuk semester 1 ini saya akan jadikan ini sebagai cara Anda untuk membiasakan diri belajar di universitas, di perguruan tinggi. Maka di 2 kali 60 menitnya itu per minggunya nanti akan kita buat dalam bentuk namanya project. Ya. Nanti akan ada project kolaboratif yang akan kita lakukan sebanyak 2 kali. Satu di awal semester, ya, dan satu lagi di semester setelah kedua semester ya, setelah mid. Nah, jadi ada 2 kali 60, 2 minggu per minggunya, jadi uh, 2 kali 60 kali 8 kali pertemuan itu nanti akan saya berikan tugas ya, langkah-langkah tugas itu pengembangan diri. Ya. Nah, mungkin sebelum sampai ke hal yang berikut tentang assessment, saya akan beritahu bahwa kita tidak punya pertemuan untuk mid semester dan tidak punya UAS dan tidak punya UTS, tidak punya ujian keluar ataupun akhir semester. Jadi tidak ada ujian. Yang ada itu tugas-tugas. Tugasnya harus dikumpulkan, proyeknya nanti harus dipresentasikan atau dijelaskan depan kelas, walaupun mungkin tidak bisa semua ya perwakilannya. Kita akan punya minggu ke-8 dan minggu ke-16 untuk sebagai waktu untuk presentasi hasil. Ya, nah itu kira-kira gambarannya begitu untuk penerapan kelas kita. Nah ini adalah sistem penilaian. Ya. Jadi penilaian kita itu nanti akan dilaksanakan. Nah, Anda akan dapat nilai akhir, nilai A minus, B, dan seterusnya itu dari beberapa komponen. Pertama, akan ada komponen namanya partisipasi aktif. Ya, apa itu Pak? Ya, kehadiran. Jadi kehadiran itu akan dihitung. 16 kali itu akan dihitung. Ya, nah, kehadiran itu wajib ya kurang lebih dari 75%, lebih dari atau sama dengan 75%. Jadi kalau Anda sampai bonus 4 kali, 5 kali, maka Anda sebenarnya tidak boleh diberi nilai lulus, harus digagalkan. Jadi E. Ya, hanya tolong dipastikan. Jadi jangan sampai tidak hadir sebanyak lebih dari 4 kali. Ya, tapi jangan terus satu kali ini boleh lebih dari boleh kurang dari 3 kali, nanti 3 kali boleh ya, kan juga gitu ya. Cuman saya kasih tahu ada batas minimum kehadiran yang harus dipenuhi yaitu 75%. Kemudian nanti ada namanya partisipasi diskusi. Nah, lagi-lagi karena kelas kita besar, kita namanya diskusi, tapi kita tidak diskusi lisan ya. Karena diskusi lisan, tapi saya tidak bisa nilai Anda satu persatu pastinya.
kita akan menggunakan mekanisme diskusi, namanya diskusi asinkron. Ya. Kemudian kita nanti penilaian sikap itu nanti di akhir oleh teman sejawat. Kemudian 50%-nya yang cukup besar itu dari nilai tugas per minggu. Jadi tidak per minggu sebenarnya. Jadi setiap kita pertemuan kita itu nanti kita bagi menjadi namanya unit, lesson unit ya. Kita akan punya 7 unit, setiap unit itu pasti akan ada tugas. Nah, ini total tugas itu nanti nilainya adalah 50%. Itu bisa ya. Jadi 7 dibagi 50%, itu 50% dibagi 7, tapi sekitar 7% sekian minggunya, unitnya, sorry. Kemudian project, ini cukup besar juga, projectnya akan menghabiskan waktu, menghabiskan nilai sekitar 10%. Jadi project satu 20%, project 2-nya 20%. Ya. Jadi nilai kita dari 3 komponen itu. Sekali lagi, tidak ada uh, tes, tidak ada ujian semester ataupun mid semester. Gitu ya. Nah, ini sistem penilaiannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin sampai saya nanti nafsu ya, lumayan nih. Silakan kalau kamu pertanyaan, mungkin pertanyaan atau kira-kira sudah paham? Sudah? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Mungkin ini sedikit apa, penjelasan sedikit. Kemudian saya akan tunjukkan tips kita untuk pembelajaran kita dalam kuliah ini ya. Jadi eh, dalam kuliah saya itu saya selalu menggunakan Inggris punya ya. Namanya itu nomor 9 sampai 11 ini. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita ini secara penuh didukung oleh aplikasi ILBS Unja, yaitu di alamat www.ilmu-unja.ac.id ya. Dan alhamdulillah tadi malam saya cek sebagian, nah, nampaknya cukup banyak yang sudah hasil tergabung ke dalam kelas ILBS ini. Ya. Nah, seluruh kegiatan pembelajaran, materi, ya, tugas segala macam semuanya di sini. Jadi saya tidak akan mengumpulkan misalnya kalau tugas pakai kertas, di print itu tidak. Ya. Karena kelas kita nature-nya besar, mungkin kita juga tidak bisa berlatih keterampilan bahasa secara apa ya, secara lengkap. Paling-paling nanti dalam pertemuan kalau ada yang untuk performance itu saya akan minta perwakilan saja contoh satu atau dua gitu supaya menghabiskan waktu gitu ya, sehingga seluruh materi itu akan dilaksanakan menggunakan Webex gitu. Jadi tugas Anda itu nanti berbentuk teks, berbentuk video, berbentuk macam-macam itu akan kita eh, minta untuk dimasukkan ke dalam LMS. Oleh karena itu, wajib bagi Anda semua untuk masuk LMS. Sebenarnya secara otomatis ya kita punya sistem di Unja itu cukup bagus, sudah cukup bagus ya, walaupun mungkin tidak diterapkan oleh semua dosen. Setiap kuliah Anda itu langsung masuk ke dalam sistem, di dalam apa namanya mata kuliah gitu ya, ada course-nya. Tapi karena kita ini lintas prodi, jadi saya mengajar 5 kelas, gabung jadi satu, ya 5 prodi jadi satu, maka saya harus mengisi 5 LMS. Nah ini repetitif, 2 kali. Jadi saya sangat sengaja untuk semester ini saya buatkan satu kelas, makanya kemarin namanya Integrated English Course Unja 2025 ya. Nah, jadi satu kelas itu akan kita pakai untuk kita semua secara bersama-sama. Jadi kalau Anda buka LMS ini, pasti Anda ketemu buku kuliah bahasa Inggris UNJ 113. Itu semua ya. Nah itu tidak akan saya pakai. Ya. Anda boleh skip saja, tidak masalah. Saya hanya akan pakai LMS yang ini ya, nanti tugasnya semuanya di sini. Jadi jangan jangan masuk ke LMS yang lain gitu. Bukan jangan, maksudnya silakan saja itu dari isinya. Ya, isinya hanya di kelas kita itu tadi. Nah, nilai ikan triton di ilmu nanti saya tunjukkan bagaimana melihat nilai ya, dan akan diunggah ke siapa pada akhir semester. Jadi nanti dalam modal saya itu kita semuanya sudah otomatis. Jadi Anda akan melihat nilai Anda. Anda bisa lihat tuh ya. Kalau di awal mungkin masih sepi-sepi gitu ya, masih kosong. Nah, tapi nanti di akhir
itu akan sudah mulai nampak gitu. Jadi menjelang akhir semester Anda tahu tuh kira-kira saya ini kayaknya kemungkinan akan dapat A ini. Oh, saya kemungkinan dapat B plus ini. Ya. Nah, dengan kemungkinan kalau masih ada tugas yang belum selesai, Anda selesaikan, itu mungkin naik. Jadi Anda yang mengendalikan sendiri nilai Anda, ya. Kalau masih mau memperbaiki, masih dipersilakan untuk memperbaiki. Kalau saya umumnya memberikan izin untuk namanya remedial ya, tapi remedialnya itu ongoing. Jadi sambil jalan, misalnya kita udah masuk unit 5, Anda lihat unit satu Anda tuh jelek gitu ya. Anda boleh, Pak, saya mau nambah nilai dengan melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan tetap dibuka sampai akhir semester. Nah, gitu ya. Jadi kita berharap semuanya belajar, dapat manfaat, nilainya juga bagus. Jangan nanti nilainya saja bagus, tapi dari manfaat itu mungkin juga kalau kata saya ya. Biasanya dengan saya itu selalu kalau Anda bekerja dengan baik, setelah pada jerihnya akan dapat dinilai yang baik juga. Jadi umumnya kalau dengan saya bukan berarti mau terima pendapat ya, tapi biasanya mahasiswa itu sebenarnya bisa lagi nego sama saya dengan nilai. Apapun yang ada di e-learning itu nilainya akan jadi nilai disiapkan, ya nilai final. Maka cara negonya ini adalah melengkapi tugas yang belum, ya. Nah, kemudian yang poin terakhir yang penting dijelaskan tentang LMS-nya adalah bahwa karena jumlah kita itu 100 orang, hampir 100 ya, 96, eh, sudah pasti saya akan mengalami kesulitan untuk menilai semua tugas Anda. Ya, ya. Jadi kalau semua tugas Anda itu saya periksa satu-satu, bisa-bisa saya pingsan gitu. Ya, 100. Saya punya satu rombongan lagi, 100 juga, jadi 200. Ya. Seumur saya belajar itu belum pernah saya 200 untuk dua kelas. Biasanya saya, kalaupun misalnya ada 5 kelas ya, kalau 5 kelas kali 30 aja baru 150 orang gitu ya. Ini 200 nih, mabuk saya. Nah, gitu. Jadi kita akan melakukan namanya peer assessment. Jadi nanti hampir semua, hampir ya, tidak semua ya, hampir semua tugas itu akan dinilai oleh teman Anda. Ya, nanti kita ajarin caranya. Mungkin akan lebih fleksibel kalau diajarkan kita saat kedua tatap muka gitu. Ya, jadi itu nanti Anda harus tahu saja bahwa belajarnya jadi tambah sedikit tugas Anda bukan cuma belajar tapi juga menilai teman. Tapi saya melihat menilai teman itu ada bagusnya. Jadi Anda bisa melihat, oh teman saya begini, kurangnya begini, lebihnya begini. Oh, teman saya kayaknya lebih bagus daripada saya. Mungkin saya ingin seperti dia. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa melihat gitu. Ya, jadi sebagian besar itu tugasnya nanti akan dinilai oleh sejauh. Ada yang akan dinilai oleh saya, tapi mungkin tidak bisa semua. Notebook gitu. Ini nih kerjaan. Oke, kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan, saya akan langsung tunjukkan slide-nya. Ada beberapa poin penting di sana yang perlu kita perhatikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya langsung masuk ya. Nah, ini dia. Ini kelas kita. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini kelas kita. Kelas ini sudah saya bagi menjadi namanya unit-unit ya. Unit 1 sampai unit 7. Kemudian ada 8. Kemudian ada semester project dan mid project presentation. Jadi tidak ujian, tapi hanya presentasi saja. Dan mungkin lebih tepatnya diskusi di situ. Ya. Nah, ini tentu saja sekarang belum sedia banyak hal. Nanti Anda akan bisa apa namanya itu melihat banyak materi ya kegiatan segala macam. Untuk minggu ini saya akan ingin mengerjakan satu dulu tugas discussion namanya. Nanti akan saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan beberapa poin saja dulu. Pertama di bagian sini ada namanya grades ya. Kalau yang menggunakan setting bahasa Indonesia namanya nilai. Nah, eh, ini adalah tampilan saya, tapi kalau saya tunjukkan tampilan Anda, saya ambil satu contoh. Ya. Ini adalah tampilan yang akan bisa Anda lihat sebagai mahasiswa. Nah, di sini itu sudah ada kerangka nilainya. Jadi kayak buku raport gitu ya. Seperti saya bilang tadi, misalnya kita punya partisipasi. Ini 10%. Komponennya ada satu, dua, nanti ada satu lagi yang ketiga. Ya. Kemudian ada lesson unit. Lesson unit itu nanti ada unit satu, unit 2 sampai unit 8. Masing-masing nanti punya tugas di situ. Ya. Kemudian ada project, ada mid project, ada semester project.
Ya, jadi kita punya dua project, nanti kita gabung. Nah, ini semua akan terekam di sana. Itu enggak, apa namanya itu, enggak bisa Anda lihat sekarang karena udah tutup, ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, setiap poin ini nanti dapat nilai. Kalau Anda lihat contoh ya, saya kasih contoh. Zoom meeting yang tadi Anda baru ikuti tadi, ini siapa namanya? Shirley, ada Shirley di sini? Ya. Nah, jadi Shirley ini dia sudah dapat 100 dari pertemuan hari ini. Ya. Nah, minggu depan ada nanti attendance, kita isi attendance, nanti dia akan terus tambah. Ya. Nah, sehingga nanti di akhir nilainya akan berubah. Ini nilai akhirnya di sini, final grade. Ya. Jadi untuk sekarang tentu saja nilainya masih E. Ya, bukan karena dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena belum ada kegiatan. Nanti kalau ada kegiatan, begitu nilainya masuk, ini dia langsung nanti akan dapat nilai ABCD itu langsung ketahuan. Ya. 4 Korea, kemudian berapa nilai. Inilah yang akan kita rekam langsung ke Siak. Ya. Jadi Anda secara mandiri dapat mengukur diri sendiri, saya sudah sampai di mana, tugas yang belum itu yang mana, yang sudah yang mana, yang masih bisa ditingkatkan yang mana, memperbaikinya bagaimana, itu semuanya akan tersedia di e-learning. Ya. Jadi saya biasanya menggunakan moto saya itu tiada dusta di antara kita. Jadi semua itu sudah bisa kelihatan sendiri apa yang udah lakukan, yang sudah maupun yang belum. Nanti minggu depan akan lebih leluasa, saya akan coba jelaskan secara lebih lengkap kalau menteri-menterinya sudah saya suka. Terus saya minggu ini nanti yang slide ini akan saya masukkan juga di sini di akhir kuliah nanti. Ya, ini satu lagi yang belum saya lakukan yaitu eh, membuat attendance atau presensi, tapi presensi untuk minggu ini saya akan buat manual saja berdasarkan Zoom meeting kita. Jadi kalau di Zoom meeting itu saya tunjukkan aja di sini ya, siapa aja yang hadir ini langsung kita ini. Ya. Kalau dia hadir, maka langsung saya tandai sebagai hadir gitu. Oke, nggak bisa di sini kelihatannya, tapi nanti Anda bisa lihat presensinya disiapkan masing-masing ya. Dan ini mungkin akan butuh waktu sedikit karena apa? Saya punya 5 kelas yang harus saya presensi satu-satu. Jadi memang sampai saja ditunggu ya. Nah, kira-kira begitu secara besar. Ya. Jadi umumnya kesimpulannya adalah seluruh materi, seluruh tugas itu akan saya berikan melalui e-learning. Tidak ada bentuk cetak ataupun bentuk lain. Ya. Informasi itu akan saya berikan melalui WhatsApp group. Jadi kalau informasi sifatnya supaya cepat kita melalui WhatsApp. Ya, itu ada informasi saya kasih, ada informasi saya kasih. Tadi barusan saya juga ada video bagaimana cara Anda menavigasi e-learning, itu silakan ditonton, ya, silakan dipelajari. Nanti sebentar lagi akan saya share lagi video tentang bagaimana cara mengedit profil, supaya profil Anda ini tidak cuma kosong saja gambarnya, tapi kita bisa, apa namanya, menampilkan foto kita dan segala macam. Nanti saya berikan videonya segera. Ya, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau udah ada, sekarang kita lihat discussion one ya. Discussion one ini akan menjadi tugas pertama Anda. Ini akan masuk dalam partisipasi aktif ya, yang 10% itu. Nah, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Saya ingin Anda menjawabnya secara singkat. Ya. Eh, Tidak perlu sempurna. Intinya kalau Anda merasa, jangan saya salah nih ngomongnya bahasa Inggrisnya. Itu apa? Ditulis saja. Karena ini sifatnya easy grading. Easy grading itu artinya gini, kalau Anda sudah melengkapi sesuai perintah, maka Anda akan mendapat nilai full. Jadi nilai full itu didapat hanya dengan mengerjakan. Gitu. Ya? Jadi hanya dengan mengerjakan Anda dapat nilai full karena sifatnya memang untuk partisipasi. Jadi bukan benar salah. Jadi setiap discussion, namanya discussion itu nanti tidak ada kunci jawaban. Jadi jangan dicari-cari pakai ChatGPT itu saya tidak bolehkan itu. Ya, buat saja, tulis saja. Ya, kalau pertanyaannya misalnya gini, contoh, saya kasih contoh pertanyaan. Do you like English? Kamu suka bahasa Inggris atau tidak? Kita bilang tidak. Kenapa? Saya akan marah ya. Nanti kita Bang Denny kalau saya jawab negatif, nanti dia marah gitu ya. Nah, itu enggak ya. Jadi seluruh yang discussion itu setiap namanya discussion di atas sini itu berarti jawabannya itu bersifat terbuka, pendapat Anda, pengalaman Anda boleh berbeda. Tidak ada kunci jawaban. Ya, dan nilai akan diberikan kalau Anda sudah mengerjakannya dengan sesuai dengan perintah. Ya. Nah,
Discussion ini adalah kegiatan interaktif. Jadi selain Anda menjawab ya, jadi pertanyaannya ada 3, introduce yourself, your name, study program, segala macam. Itu nanti Anda jawab dalam satu paragraf. Jadi bukan poin atau satu jawabannya ini akan bukan kayak jawab pertanyaan ujian ya, tapi dibuat dalam bentuk satu paragraf ya, ditulis secara bersambung saja langsung. Kemudian yang kedua, di sini saya akan minta Anda menjawab teman Anda. Jadi begini, setelah Anda post diskusi, cuman boleh satu kali ya diskusinya, caranya dengan klik add discussion topic di sini, ya tulis namanya, judulnya boleh, judul nama Anda boleh, kemudian isinya di sini, ya. Anda akan membaca jawaban teman Anda, jadi teman Anda itu akan menjawab, semua akan menjawab, lalu Anda membaca komentar teman Anda, lalu memberikan komentar, ya. Sebanyak 2 orang, minimal 2 orang. Boleh 10 Pak, boleh. Boleh Pak 99, saya pengen tahu semua teman saya sekelas ini. Kelas 100, saya 1, berarti teman-teman 99. Boleh semuanya, boleh, silakan. Tapi saya hanya minta Anda menjawab, maka merespon minimal 2 orang. Ya, tapi saya harap jawabannya itu yang bermakna. Bermakna itu maksudnya gimana Pak? Jangan cuma oke, good, thank you, ya, I like you, gitu, seperti itu gitu ya. Saya ingin Anda menjawabnya dengan yang komentar yang lebih meaningful. Misalnya, saya setuju dengan pendapat Anda karena begini, 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 begini. Saya kurang sepakat karena begini, begini. Saya suka Anda bilang begini karena dia ternyata begini, begini, begini. Jadi ada isinya gitu. Jangan sekedar oke, thank you gitu ya. Good, very good, amazing gitu ya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi untuk menyelesaikan discussion ini, Anda perlu melakukan 2 hal. Satu, memposting jawaban Anda di sini ya. Yang satu lagi adalah reply, menjawab minimal 2 orang, dan minimal ya. Lebih boleh ya, kurang jangan, kalau kurang nanti nilainya berkurang gitu. Ya. Kalau Anda kerjakan ini dengan baik, ya, maka Anda dapat nilai 100, langsung full nilai itu. Tapi kalau tidak baik, misalnya gimana Pak? Misalnya postnya cuma dia post sendiri, tidak menjawab teman. Nah, ini mungkin cuma dapat 60%, 70% gitu ya. Kalau misalnya dia menjawabnya diminta minimal 8 kalimat, dia cuma nulis 2 kalimat, ya nilainya berkurang. Itu saja gitu. Ya. Jadi eh, dihitungnya itu berdasarkan kesesuaian saja. Kalau ditanya misalnya, what is your hobby? Terus dia jawab, sehari-hari saya bekerja membantu ibu saya, tapi bukan hobi dia. Nah, itu tidak nyambung. Tidak nyambung juga akan mengurangi nilai. Gitu. Ya. Jadi kira-kira ini yang harus saya kerjakan. Nanti minggu depan kayaknya, kalau minggu sekarang kayaknya agak kurang dikejar. Saya juga akan memberikan Anda pretest ya. Pretest itu tujuannya untuk mengukur kemampuan Anda saja. Ya. Bukan ujian dalam artian nilainya nanti pengaruh besar. Nah, nanti nilainya akan saya beri full. Cuman pretest saja untuk tahu kemampuan Anda gitu. Ya. Nah, saya pikir dari saya sementara ini cukup sampai di situ ya. Insya Allah kita akan ketemu dalam pertemuan minggu depan ya, dan tolong dipelajari yang harus kita lakukan, dipersiapkan sehingga minggu depan itu kita bisa kuliah langsung dengan lengkap dan baik gitu, ya. Oke, saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau sudah kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Kembali ya. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir.